Bapak Rahmat Syah, hari ini kita mau bicara tentang nasib satwa pada masa pandemi. Karena kalau nasib manusia kita semua tahu, kita semua menderita. Nah, tapi bagaimana nasib satwa pada masa pandemi ini? Silakan Bapak Rahmat Syah. Terima kasih Pak Jaya. Jadi yang kami alami memang dampak COVID-19 ini, pandemik ini yang paling berat dampaknya adalah ke lembaga konservasi atau kebun binatang. Kebun binatang adalah sebagai lembaga konservasi. Kami memiliki 57 dari Aceh hingga Papua, dan itu yang kami rawat 4.912 spesies, terdiri dari 70.000 individu satwa. Dan pekerjanya 22.000 orang, dan itu pengunjung 1 tahun biasanya 50 juta dan menghasilkan devisa ya 0,5 triliun, jarang di bawah 0,5 triliun, dan multi efek lainnya keberadaan taman hewan, kebun binatang, dan juga sebagai lembaga konservasi yang tugasnya adalah edukasi, konservasi, rekreasi sebagai tempat hiburan layak, sehat, mendidik, dan terjangkau. Dan juga benteng terakhir penyelamatan satwa langka endemik Indonesia. Dan kita juga sudah bekerja dengan berbagai pihak, baik nasional juga secara internasional. Ya, hampir banyak negara, bahkan dengan IUCN, ya, perpanjangan tangan PBB untuk beberapa satwa endemik Indonesia. Jadi kami memang mengalami, Pak, di saat pandemik ini satwa harus makan, ya, dokter hewan harus tetap hadir, pekerja sebagian besar harus hadir karena satwa harus tetap lestari. Dan para pekerja juga harus tetap dapat nafkah, kan Pak? Iya Pak, jadi 6 bulan kita tutup itu memang menderita. Ya. Sekarang sudah mulai buka, tapi juga tamunya itu antara 10-30%, jarang mencapai 50%. Karena orang masih belum, tapi pelan. Ya, ada juga daerah atau provinsi yang tamunya sudah lumayan, tapi masih berat untuk bisa survive. Nah, itulah kita sore hari ini mungkin dengan kita kumpul di Muri, yang terkenal Pak Jaya dengan Murinya ini. Ya, Pak Jaya ini sahabat keluarga dari muda. Saya muda, Pak Jaya gini, saya udah tua, Pak Jaya juga masih gini terus, nggak berubah. Jadi terima kasih. Ya, alhamdulillah Pak, dalam pandemik ini kita juga banyak bantuan dan dukungan berbagai pihak. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan lain, Pak. Ya, nah tadi kan Bapak menyatakan itu bahwa ada 20.000 minimal 20.000 petugas. Itu adalah kan itu semua merupakan teman-teman kita sesama warga Indonesia yang mereka juga seperti satwa yang di Bapak rawat, kan mereka butuh nafkah juga, Pak. Benar. Nah, bagaimana Bapak membiayai mereka ini? Ya, jadi kami lakukan kegiatan Food for the Animal, Pak, campaign kita, yang mana dibantu juga oleh Ketua MPR, beberapa anggota DPR, anggota DPD, terus tokoh-tokoh nasional lainnya. Juga kami sering virtual atau Zoom dengan ITB, UI, UGM, dan lain-lain, ya, dunia pendidikan. Juga supermarket, minimarket, semua juga membantu. Bahkan UNER, Undip, ya, banyak beberapa SMP, travel agent, bank, juga kopi kenangan. Jadi kami himpun dana, termasuk Arta Geraha Peduli, Palang Merah Indonesia, juga ada KPEI, Aksi Pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, artis, diantaranya Ralin, ya, diantaranya Ralin Shah dan lain-lain, ya, juga ikut mendukung sebagai duta satwa. Jadi dana itu kami himpun, kita ada tim yang diketuai oleh Profesor Rosihon, ada Profesor Gono di sana, Pak Tony Sekjen juga, ada dokter hewan Ligaya, dan lain-lain, melihat permohonan. Jadi lembaga konservasi itu sudah kita bantu, ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Kita dapat lebih kurang ada 10 miliar. Tapi tidak cukup, tapi ya alhamdulillah, ya.
Kalau dihitung dengan uang, nggak segitu, tapi ada yang ngantar makanan langsung. Kepedulian masyarakat itu kami betul-betul appreciate dan terima kasih, Pak. Kerja mulia. Dan yang paling menderita, Pak Jaya, itu Bali dan Batam. Karena mereka tamunya dari negara lain atau tamu asing. Sedangkan tamu tidak datang gitu. Kalau yang lain masih lumayan karena tamunya tamu lokal. Iya. Itulah yang kami alami, Pak. Cukup sulit, tetapi alhamdulillah kepedulian teman-teman, dan kita juga menghemat dengan mengganti daging merah dengan daging putih, artinya daging sapi ke daging ayam. Juga kita sarankan untuk bisa teman-teman itu efisien. Juga tenaga kerja berganti kerja, ya ada beberapa efisiensi untuk bisa menyelamatkan keberadaan lembaga konservasi. Juga pengurangan jumlah pekerja, itu tadi rotasi pekerja, ya penyesuaian gaji, tapi semuanya mengerti, Pak. Semuanya mengerti. Itulah kita butuh bantuan. Pemerintah ada membantu dari BKSDA, tapi tidak, ya sangat minim lah gitu. Untuk diketahui, Pak, saya mohon maaf untuk diketahui, nirlaba ini, Pak. PKBS ini nirlaba ya. Kami ini relawan. Kalau saya sebagai Ketua Palang Merah, saya di Sumatera Utara, relawan kemanusiaan. Di sini kita relawan lingkungan hidup atau flora dan fauna. Ya, jadi Pak Rahmansyah juga Ketua PMI Sumatera Utara. Iya. Dan sekaligus tapi juga Ketua Persatuan Kebun Binatang seluruh Indonesia. Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia. Iya, Pak. Terima kasih. Nah, kan kita tahu juga bahwa ada juga lembaga konservasi satwa yang dunia. Iya. Apakah ada perhatian dari lembaga perhatian dunia pada kita? Memang kita kerjasama dengan WAZA ya, World ya, Association Zoo and Aquarium, dan juga ZISA, Jasa Jepang dan lain-lain. Tapi semuanya mengalami hal yang sama. Yang sama ya, Pak. Tapi mereka guiding, kita juga lapor keberadaan. Tapi mereka salut seperti ZISA ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan saya jadi presidennya tahun ini. Nah, tahun ini presidennya Singapura ZISA, Southeast Asia Zoo Association. Itu didirikan oleh putra Indonesia Pak Asari ya. Mereka juga care, tapi mereka salut dan kagum kepada bangsa kita, khususnya yang mengelola lembaga konservasi, saya dan teman-teman, karena kita bisa menghimpun dana dan membagi ke anggota. Sedangkan Malaysia, Thailand, dan lain-lain itu belum melakukan atau tidak melakukan. Gitu. Jadi ya malah lebih pasif ya Pak. Iya, jadi kita lebih maju beberapa langkah dengan konsep ini, dengan bagus sekali dan lain-lain. Jadi alhamdulillah. Dan untuk Bapak ketahui, pelindung di PKBS ini bobotnya luar biasa juga, pelindungnya ibu negara. Dan anggotanya itu Ketua MPR, Ketua DPD, 9 menteri. Baru di Dewan Penasehat itu diketuai oleh Prof. Emil Salim. Wah, ya udah. Lalu ada di situ Jenderal Wijoyo Siono yang semalam sama saya, itu Bapak angkat saya, 92 tahun. Ada Pak Hendro Priyono, ada Pak Pras, Jaksa Agung yang lalu, dan teman-teman lain. Ramai Pak yang di situ. Dan untuk Dewan Pembinanya ada Pak Tantri Bali, Majen ya, ada Profesor Gono, ada Mas Yapto, dan lain-lain. Jadi lengkap pengurus yang peduli dan mencintai satwa. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, kebetulan di belakang Bapak saya melihat ada satu sosok burung kakak tua hitam yang menurut saya sangat indah dan termasuk saya kira langka, yang hitam seperti yang Bapak miliki di belakang itu, taksiderminya itu. Bisa Bapak berkisah sedikit tentang burung kakak hitam ini itu? salah satu kekayaan alam kita yang tidak ternilai, Pak. Ya, kekayaan alam kita yang tidak ternilai. Memang flora fauna kita, endemik kita tuh kalau dihitung persennya ya kedua lah setelah Brazil. Maka kepedulian kita semua, karena PKBSI aja nggak cukup. Taman hewan, kami harus keras Pak untuk pendidikan, untuk mengajak berbagai pihak, khususnya anak-anak pelajar menyayangi satwa, memberi penyuluhan ke desa-desa. Bahkan kami beri gratis beberapa lembaga konservasi untuk masyarakat desa yang berbatasan dengan hutan.
Karena mereka tidak tahu larangan, juga tidak tahu nilai satwa. Nah, jadi ini salah satu Pak kekapaan kita. Ini dari koleksi museum yang memiliki izin untuk pameran-pameran yang diadakan di Jakarta dan sekitarnya oleh lembaga konservasi. Sering kita mengadakan pameran dan berbagai kegiatan, yaitu himbauan-himbauan tidak mencari dana kalau itu memberi edukasi dan mengajak untuk peduli menjaga kekayaan alam kita yang tak ternilai. Apakah ini jenis burung kakak tua hitam ini dengan jambul yang waduh keren sekali itu, apakah itu jumlahnya masih memadai, Pak? Masih memadai, Pak, dan berkembang biak juga bagus ya. Hanya kalau kita kurang peduli, dia makin hari akan makin susut. Nah, habitatnya terganggu dan kepedulian juga kurang gitu, Pak. Ya, kita kalau bisa contohkan harimau dulu kita 3 jenis, ada Jawa, Bali, dan Sumatera. Sekarang Jawa, Bali punah. Juga jenis-jenis lain. Nah, jadi ya dengan ada lembaga konservasi, pengunjung itu 50 juta orang per tahun, muncullah rasa sayang, rasa kasih, rasa peduli. Itu yang kami harapkan dari keberadaan lembaga konservasi, Pak. Dan ini tugas mulia kita bersama nih, semua pihak yang saya sebut tadi, tokoh-tokoh nasional yang tidak ternilai ya, peduli gitu. Oke, dan kemudian di sebelahnya saya lihat satu bingkai yang bundar itu, waduh, itu kupu-kupu, Pak. Iya. Nah, itu kupu-kupu Indonesia itu bagaimana, Pak? Posisi kupu-kupu Indonesia itu di dunia itu bagaimana kupu-kupu Indonesia ini? Saya kebetulan tidak menguasai kali, Pak, tapi saya rasa kupu-kupu kita mungkin terbanyak bisa di dunia, Pak. Ini diantaranya juga, Pak, ya, sebagian ini lagi, Pak. Ini nampak ya. Ini ada nama-namanya. Kalau di museum ini mungkin, Pak, ada ratusan jenis, Pak. Di museum dari yang kecil seujung kuku sampai yang besar sejengkal gitu, Pak. Di museum kita yang juga diresmikan oleh Presiden yang di Medan. Yang sudah Bapak Riko Muri. Oke. Banyak, Pak. Banyak. Kekayaan alam kita memang sangat luar biasa. Tinggal kita menjagalah warisan anak cucu supaya jangan suatu waktu mereka dengar suara dari rekaman atau lihat foto dari foto-foto aja, lihat satwanya udah enggak ada. Itulah. Nah, itu dia, Pak. Nah, kepedulian kita. Tidak usah jauh-jauh, bukan di belakang Anda lagi, tapi Anda pakai baju. Tolong Bapak. Yang di situ burung cendrawasih. Ya. Apakah cendrawasih ini monopoli Indonesia? Iya, Pak. Iya, Pak. Monopoli Indonesia. Dan sangat indah, sangat tidak terbayangkan, Pak, bagaimana indah. Hingga kami juga, Pak Jaya, di saat pandemik ini bikin masker. Nanti saya kirim lagi kalau Pak Jaya mau. Ini juga motifnya motif satwa, mungkin nampak. Ya. Nah, ini logo PKBSI, Perhimpunan Kebun Binatang. Nah, jadi nanti kalau teman-teman yang minat tinggal nulis saja. Kita kirim, Pak. Ini semua himbauan dan juga dibutuhkan, Pak, ya. Oke, nah kembali lagi ke cendrawasih, Pak. Tolong Bapak cerita tentang cendrawasih karena saya tahu Bapak itu kan cinta sekali kepada keindahan dan keindahan cendrawasih ini termasuk apa ya, passionnya Anda yang kalau Anda cerita itu kita semua bisa ketularan semua, Pak. Silakan. Ya, kalau cendrawasih ini, Pak, ya, seperti namanya aja bird of paradise, Pak. Jadi burung dari surga. Gak bisa terbayangkan kita dengan cerita keindahannya. Sedangkan di sulam aja di baju ini begini cantik, Pak. Kita yang udah tua loyo pun jadi ikut semangat dan ikut cantik, Pak. Jadi dan jenisnya, Pak, ada yang merah putih, ada antenanya yang banyak, ada antena di belakang, ada di depan, ada ke samping. Jadi kita betul-betul tidak bisa membayangkan ciptaan Tuhan yang luar biasa ini dianugerahkan kepada bangsa kita. Maka ini kalau kita tidak sama menjaganya, ini kita sudah berdosa semuanya, Pak. Oke, nah ini apakah yang indah bulunya seperti itu jantan atau betina, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi satwa itu umumnya yang cantik, yang indah itu jantan, Pak. Kita contohkan ayam jago, kan Bapak kebetulan logonya ayam. Ayam jago itu cantiknya jantan.
rusa juga, singa juga. Ya mungkin karena mereka nggak tahu salon, Pak, nggak bisa warnai rambut, nggak bisa nyoret alis. Mungkin kalau wanita sama pria tanpa ke salon, mungkin juga yang cantik itu yang jantan. Oke, nah jadi di Medan yang Bapak di Medan atau Jakarta hari ini? Sekarang di Jakarta, Pak. Kebetulan Di saya Jakarta, lagi terapi kanker saya. Jadi ya. kambuh lagi ya, jadi lagi berobat. Tapi itu ya mungkin teman-teman semua tahu bahwa saya juga mengagumi Pak Rahmat Syah ini sebagai seorang tokoh sosok manusia yang perkasa sekali dalam menghadapi ancaman penyakit yang mengerikan sekali. Tapi kalau Anda perhatikan sama sekali tidak ada tanda kalau beliau menderita itu, karena beliau memang tidak menderita, ya, karena beliau menghadapinya dengan penuh optimisme, penuh semangat, dan tetap tulus berjuang bukan untuk diri sendiri, tapi untuk negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, termasuk satwa-satwanya. Nah itu dia. Ya, kalau kita kan biasanya pejuang-pejuang untuk negara, bangsa, dan rakyat. Tapi kalau Anda negara, bangsa, rakyat, sama satwa, nah itu dia. Ya, saya kira Bapak, saya yakin Yang Maha Kuasa akan melimpahkan berkah anugerah yang terbaik kepada Anda. Dan semoga Anda tetap sehat walafiat walaupun Anda sedang mengidap satu gangguan yang bagi orang-orang lain itu berat sekali, tapi buat Anda kelihatannya ya begitulah. Ya, Gini, Anda Pak masih Jaya, kalau boleh saya potong. Sebenarnya saya 2016 Juli saya sudah divonis umur saya tinggal setahun, Pak. Oleh dokter di Mona Elizabeth, di Prince Court. Saya udah keliling berapa negara, memang udah harapannya tipis. Dan saya udah 4 kali, saya sering cerita sama teman, maka buku yang saya kirim Bapak, Kanker Prostat Bukan Vonis Mati, Sembuh Berkat Doa dan Sedekah. Memang dalam hidup saya tak tahu yang saya sedekahkan itu aja milik saya dari anak desa, kerja bengkel, ya udah bersyukur. Tapi rupanya Allah kasih jalan lain. Saya divonis sudah setahun, Pak, karena saya mengidap itu adenokarsinoma, kanker yang paling ganas dan agresif. Gleasonnya 9 walaupun dia 3B. Tapi alhamdulillah, Pak, 4 kali mau operasi ada aja halangan, tidak jadi dipotong, di kemo dan lain-lain, tapi malah diberi jalan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terakhir saya mau berangkat besok pagi, lusa mau dipotong dan di kemo dan segala macam, mungkin saya nggak di sini hari ini kalau itu terjadi. Malamnya adik kandung saya meninggal. Di tengah perjalanan itu saya lagi ibadah, tiba-tiba aja masuk di Jerman bisa mengambil hanya kankernya tanpa merusak apapun. Jadi semua itu saya percaya itu jalan Allah, doa teman-teman dan dukungan berbagai pihak. Nah sekarang dia bangkit lagi, memang udah dibilang 3 tahun hati-hati, jangan stres, jangan ini muncul. Nah sekarang saya terapi radiasi, Pak, 38 kali, ini baru 6 kali, tapi nggak apa-apa Pak Jaya, itu apa itu? Rahmat Tuhan itu. Kita diperingati, dikasih cobaan, lagi kita bisa tenang hadapinya, teman-teman tetap tulus membantu. Saya tetap Pak, saya ketua PPRS di komplek ini, saya ketua karate, atlet kita juara dunia, 3 emas di Malaysia kemarin, 2 atlet saya. Sudah itu PMI juga kita saat pandemik ini luar biasa kegiatan yang ke pasar, sosialisasi, ke kemana-mana Pak. Dan tambah lagi sekarang pandemik ini dampak ke lembaga konservasi. Tapi ya itulah membuat kesembuhan Pak, happy menghadapinya dengan ikhlas, dan saya terima kasih Pak Jaya. Doa ini, saya ada teman-teman sini, Pak Tony, Pak Deana, dan lain-lain, semuanya selalu bersama. Saling support, saling support. Dan izin Pak, tadi ke lembaga konservasi tadi Pak Jaya, ada sedikit belum saya lupa. Multi efek keberadaannya Pak. Kalau dia ada kebun binatang, itu sekitar itu Pak, hotel, restoran, souvenir, sampai orang jual pecel, tahu tempe pun ikut kaya Pak. Keberadaan lembaga konservasi, jadi multi efek. Itulah kami harapkan dari kementerian yang membidangi ini, khususnya pariwisata, dan negara punya dana semalam saya lihat di TV 668 T untuk dana penanggulangan bencana ini Pak. Nah itu kalau saja 0,1% atau 0, sekian persen itu
688,33 triliun, Pak, untuk berbagai pihak. Pemulihan ekonomi nasional dari PEN. Itu saja kalau bisa diberi sebagian kecil saja untuk lembaga konservasi yang harus kita selamatkan keberadaannya, pandemi ini itu udah kita bahagialah. Bisa kita lihat 6 bulan lagi, setahun lagi pandemi ini kita bisa bertahan. Tapi kalau ini pelan-pelan, memang kami punya plan B, Pak. Maaf ya, saya kembali ke sini. Kalau nanti terpaksa, ini kalau terpaksa, Pak ya, kita terpaksa korbankan herbivora untuk karnivora. Artinya rusa-rusa yang sudah tua, yang masih sehat, kalau terpaksa tapi ini kita akan korbankan. Tapi sejauh ini belum sampai ke sana, Pak. Bahkan saya bercanda, Pak Jaya. Kalau nanti kepaksa juga ya, orang kan ayam, kambing, bebek, lembu, kerbau dilepas saja harimau, gajah dilepas saja, Pak Jaya. Biar malam nanti baru pulang. Singa apa biar cari makan. Ya, terima kasih. Waduh, Bapak, terima kasih sekali. Dan ya, syukur alhamdulillah tadi kan Ibu Min kan ada di tengah kita, ya. Ya kan sekarang menterinya kan putra beliau, saya kira nanti beliau akan bilang semacamnya tolong itu dibantu. Saya kira nggak masalah itu nanti semua. Ya, Bu Min ini guru saya, Pak. Dulu saya nggak pandai pidato, nggak pandai bicara gini. Saya masuk John Robert Power. Nah, terus dia bilang, Bang Rahman ini semua udah ada, berani aja gitu. Tinggal berani sering bicara. Dulu saya nggak bisa gini, Pak. Saya apa itu ya, dari desa ya, agak gimana gitu. Kalau ngadapin gini udah keringatan, tapi ya dalam perjalanan. Ya sekarang Anda jadi sudah anggota DPD, kerjanya cuma berdebat terus kan. Enggak, Pak. Saya lain juga. Ini kalau Pak Jaya nyinggung sana, saya pernah di lembaga tertinggi negara waktu itu MPR. Baru kedua di DPD dan MPR. Saya begitu masuk punya target, Pak. Waktu di MPR, KTP tunggal itu saya tuh, Pak. Pak MPR diketok ketua oleh Pak Amin Rais, gagasan saya, tulisan saya, tapi dengan biaya pribadi. Terus otonomi daerah saya ikut. Otonomi khusus Aceh dan Papua dan lain-lain. Jadi masuk itu ada target, Pak. Waktu DPD atas tanah saya ketuanya. Sudah itu beberapa hal lagi yang memang dibutuhkan bangsa kita, Pak. Dan itu itu yang menyebabkan Anda mungkin doa Pak Jaya, dukungan Pak Jaya, saya dapat MURI udah 7. Dari Presiden Soeharto saya dapat Prima Yarta, Pak. Pengusaha yang masalah lingkungan, pajak, buruh, dan lain-lain. Pak SBY terima juga soal lingkungan Satya Lencana. Terakhir juga dukungan Bapak dan lain-lain teman, saya terima Bintang Mahaputra. Wah, selamat. Ya, itu semuanya dari yang Maha Kuasa, tapi dukungan teman-teman. Ya, makanya Bapak sehat walafiat, sehat bukan? Amin. Nah, kalau saya boleh lihat itu Pak, di lengan baju Bapak itu apa? Tulisan apa, Pak? PKBSI, Pak, Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia. Ya, oke. Kenapa Bapak memilih gambarnya cendrawasih? Sebenarnya Pak Jaya, ada beberapa gambar. Ada macan dahan. Macan dahan itu kalau bahasa Inggrisnya cloudy leopard, Pak. Yang tutulnya bukan bulat, tapi dia lepekan gini, Pak. Itu langka. Ada juga harimau. Ada juga macan tutul Jawa. Dan lain-lain, Pak. Hanya ini kali saya lihat ya cendrawasih yang cocok. Saya pakai itu sore hari ini gitu, Pak. Oke. Nah, tadi macan tutul Jawa. Apakah macan tutul Jawa dengan macan tutul India atau macan tutul Kenya itu beda, Pak? Beda, tapi mirip, Pak. Kalau dilihat sekilas mirip, tapi dari jenis size-nya beda, Pak. Dan kita punya memang endemik, asal-usul di sini. Masih ada tuh kemarin ada ketangkap dekat sekitar Pak Tony Sumampau punya Taman Safari, dia ke kampung, ditangkap, itu masih banyak, Pak. Di sekitar Taman Safari juga banyak, di Jawa Barat ya. Dan di Sumatera, macan dahannya lebih langka, Pak. Dia seperti snow leopard bentuknya, tapi dia lebih gelap warnanya. Itu betul-betul cantik, dia lepekan badannya itu, tutulnya nggak bulat, lepekan seperti tangan gitu. Itu juga langka. Hanya ketidaktahuan masyarakat. Menjerat celeng, dapat harimau, menjerat celeng, dapat
macan tutul, macan dan Sumatera, dan binatang langka lainnya. Ini yang kita harus lebih nanti insentif setelah pandemi ini untuk penyuluhan ke masyarakat desa, terutama yang berbatasan dengan hutan. Kalau macan yang hitam itu Pak, seperti kakak tua hitam di belakang Bapak itu masih ada? Masih ada Pak, masih ada. Iya. Black Panther itu kita ada Pak. Di mana? Sebenarnya kalau dilihat betul-betul dia ada juga bayangan tutulnya Pak. Ada juga yang gelap langsung, tapi ada juga yang bayangan tutul. Itu ada di mana Pak biasanya? Di Sumatera ada, di Sumatera yang tahu saya banyak yang di sekitar Riau. Tapi kemungkinan di Jawa juga ada. Oh, di Jawa ada Pak. Ada. Wah, saya tertarik sekali. Kalau di Jawa masih mungkin ada. Kalau Bapak ke Taman Safari atau ke beberapa lembaga konservasi, kita punya itu Pak, bisa lihat. Iya, maksud saya di alam terbuka, di alam terbuka. Masih ada Pak, masih ada. Masih ada, ya, situ. Wah, ya, sebenarnya kekayaan alam kita, kadang-kadang kita lihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat gitu Pak. Ya, kita punya. Iya. Banyak, babi rusa itu kita aja yang punya Pak, Anua. Kita aja yang punya, dan kita punya lowland dan highland, Anuanya 2 jenis. Badak, kita punya badak Jawa, badak Sumatera. Iya, kita punya orang lain. Negara yang punya badak itu kalau saya nggak silap hanya 3 negara, Pak. Afrika, India, sama Indonesia. Kita punya 2 jenis. India punya 1, Afrika punya 2. Tapi yang punya Afrika bukan 1 negara, dia Afrika kontingen banyak. Jadi bayangkan Allah itu sayangnya mau bangsa kita dikasih 2 badak yang langka, yang tak ternilai, dari 5 jenis badak yang ada di dunia. Nah, kalau orang hutan sekarang bagaimana populasi orang hutan Pak? Apakah membaik? Populasinya bagus Pak. Kebetulan berhasil dari Departemen Kehutanan, Lingkungan Hidup, kita bekerja sama, kita bawa pulang yang ada di Thailand yang dulu diseludupkan. Juga sebagian dari Malaysia kita kerjasama, sudah mulai dipulangkan Pak. Kita rawat, ada yang dilepas liarkan, ada yang dititip di lembaga konservasi Pak. Masih, kalau orang hutan, alhamdulillah kita masih bisa jaga Pak. Nah, apakah Bapak terlibat dalam upaya melestarikan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan ibu kota baru yang diduga akan banyak sekali mengambil lahan dari hutan? Apakah Bapak di sana ikut terlibat untuk melindungi satwa atau menyelamatkan satwa yang tergusur atau bahkan terbinasakan oleh pembangunan ibu kota baru itu? Kalau nanti kami sejauh ini belum Pak, tapi kami siap. Kalau kami diajak untuk membantu pemerintah, kami siap Pak. Karena kita punya banyak tenaga ahli, dokter-dokter hewan yang memang ingin mengabdi dan mengapakan keahliannya ya untuk bangsa dan negara yang besar ini. Kami siap Pak. Nah, tapi sejauh ini belum. Hanya saya pernah menghadap Pak Jokowi, Pak Tony juga ikut, Profesor Rodihon ikut, Menteri Kehutanan hadir, Seknek ada. Itu saya laporkan soal dampak kebakaran hutan, berapa juta satwa mati. Kesian Pak, kura-kura, ular, burung lagi ngeram, dan lain-lain. Itulah kami mohon perhatian ya. Itu Pak Presiden juga aware dan care ya. Itu dan Menteri Kehutanan juga sangat peduli, akhirnya lumayan kurang kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga memusnahkan satwa. Oh iya, yang paling menderita satwa itu Pak di situ dunia. Betul Pak, itulah. Jadi memang ya kita harus care semua lah Pak. Maka saya bahagia sekali sore hari ini bisa dengan Bapak. Kita di virtual ya, dan teman-teman lainnya untuk bisa lebih mengetahui soal konservasi. Kami tidak bisa kerja sendiri. Moga-moga pemerintah juga mendengar acara ini sehingga nanti tidak lupa pada saat pembangunan ibu kota itu mulai dilaksanakan, yang dipikirkan pertama menyelamatkan lingkungan hidup di sana, dan tentunya juga teman-teman masyarakat adat yang perlu dilindungi juga Bapak. Kita titip kepada Pak Rahmat Syah. Terima kasih. Bapak itu malah belum pernah ke Afghanistan. Belum Pak.
Saya punya darah itu, orang tua merantau ya, tapi guru agama di Aceh itu udah turun temurun, Pak. Turun temurun. Ya. Tapi saya nanti Karena satu waktu lah berkat apa Bapak ini mungkin saya ke sana jalan-jalan. Sahabat, duta ya, besarnya sahabat dan presidennya waktu ke Jakarta saya makan malam bersama. nah pastilah, artinya karena ya terus terang ya kalau India kami tahu ya, tapi belakangan ini kami sedang mempelajari peradaban Afghanistan tuh luar biasa loh Pak. Itu anu Pak, keren lah pokoknya itu anunya. Satu bangsa yang keren itu. Pak JK lagi mau mendamaikan, Pak. Dan Ya, sering betul Pak. yang Betul. kita lihat itu agak tandus apa sebenarnya enggak, Pak. Dia itu hijau apa saya Ya, dikasih Dubes bukunya ya. Luar biasa indahnya, Pak, alamnya di sana. Dan dia juga oh memiliki iya, satwa-satwa langka seperti snow leopard dia punya. Saya dikasih kulitnya iya, sekarang ada di museum ya, snow leopard. iya. Macan tutul salju. Dia punya juga Marco Polo Steve itu yang tanduknya luar biasa. Jadi banyak apa. Yang mudah-mudahan mereka berdamai berkat usaha Wah, kita Pak itu JK. Pak kalau kejadian itu Nobel Pak. Ya. Nobel Pak kalau itu Insyaallah, Pak JK insyaallah. berhasil. Kita kasih muri juga nanti Pak Jaya. Iya. JK ya. Oke, Bapak begini. Hanya waktu yang membatasi kita. Kalau saya ngobrol dengan Bapak seperti biasa kan kita kalau ngobrol kan nggak pernah bisa berhenti kan anunya. Nah, tapi ini waktu batasi. Begini Pak, kan saya sudah tanya, tapi tentu kan pengetahuan saya dangkal sekali. Kami mohon apa yang belum saya tanyakan yang menurut Bapak perlu untuk apa Pak ungkapkan supaya kita lebih tahu bagaimana menyelamatkan satwa ini pada masa pandemi ini. Silakan Ya, Pak Rahmat ya. terima kasih Pak Jaya. Sebenarnya banyak anggota pengurus juga hadir ya Pak Sekjen, mungkin wakil Pak Rio ya dari Malang atau Secret Zoo. Yang kami butuh Pak dukungan terus terang kalau saat ini dana untuk beli makanan satwa dan operasional itu. Sebenarnya kalau pemerintah bisa ngapakan CSR ke kami dan juga tadi program pemerintah itu untuk pemulihan ekonomi karena banyak LK Pak juga memiliki hotel. Jadi di kebun binatang itu ada hotel yang ya bintang 5 juga ada ya dan juga kita punya restoran rata-rata Pak. Jadi itu juga menjadi tempat hiburan layak, sehat, mendidik dan terjangkau. Dan kita terbitkan majalah Pak. Hampir tiap bulan kita terbitkan majalah. Nanti bisa saya kirim. Hampir tiap bulan nih kita terbitkan. Jadi edukasinya luar biasa. Kayak National Geographic. Iya, jadi kita terbitkan ya itu kerjasama banyak. Itulah kami perlu dukungan itu Pak. Ya, dukungan. Kalau nanti ada yang terpanggil, ya kami sangat berterima kasih. Kami rekeningnya di BNI kalau memang boleh disampaikan. Nomornya 95 955 955 206 ini ada Pak. Maaf Pak. Tolong Pak, ya tolong di. Nah, kalau teman-teman ada yang terpanggil, ya bersama kita bisa Pak. Kalau satu orang mungkin berat ya. Jadi Bank BNI nomor 955 955 206. Oh, 955 955 206 Pak. 206. Ya. Nah, kalau boleh izin Pak, saya tampilkan slide 10 menit boleh Pak? Silakan. Izin, Pak, ya? Pak, silakan. Ya. Silakan. Terima kasih sekali nih Pak Jaya, ini menyelamatkan ini lembaga konservasi. Cepat aja Pak. Ini didirikan 1969. 7 LK dari Sabang atau dari Aceh sampai Papua. Lanjut. Ini seperti jalak Bali yang Bapak lihat burung itu, kemudian Pak Tony ketuanya nih juri ini ya, itu udah banyak kita lepas liar Pak, karena udah habis di habitatnya. Wah, kita kembang biakkan, udah ratusan yang diapakan. Ini beberapa kegiatan dari zaman Pak Harto,
kepedulian terhadap PKBSI, lembaga konservasi, yang diketuai dulu Pak D. Asari. Ini kegiatan dulu zaman Pak Asari. Oh, di Southeast Asian ya? Ya, jadi hari lahirnya PKBSI itu sama dengan hari kita Cinta Purba dan Satwa, hari nasional. Lanjut. Ini berbagai kegiatan, Pak. Ini SIZA, Pak, yang insya Allah tahun ini mungkin presidennya sayang, Pak. Jadi sekarang ini Singapura nanti dipercaya kepada ya putra bangsa kita, Pak. Ini berbagai kegiatan. Dulu Bu Tin juga care untuk PKBSI dan lembaga konservasi yang ada. Oh, beliau Dewan Pelindung ya, enggak? Ya, jadi Ibu Negara memang ex officio, Pak, Ketua Pelindung, Pak, untuk penimbunan kebun minang. Oh, ini juga berbagai pihak. Ini saya terima beberapa penghargaan dari Kepala Negara. Ini kemarin terakhir, Pak, terima bintang Mahaputra. Ini dengan teman-teman, kita bangun gedung juga, Pak, untuk kantor PKBSI di dekat Ragunan, di luar ya. Itu dulu bantuan gubernur, sudah kita rehab, sudah bagus dan bisa digunakan oleh berbagai pihak untuk urusan konservasi satwa. Ini pengurus dengan Ibu Sultan, kita berkunjung dengan Ketua MPR, Ketua DPD, DPR, kita berkunjung ke gedung Dewan. Ini juga kerjasama dengan berbagai pihak, Pak, memberi pengetahuan mengenai lingkungan hidup, khususnya flora, fauna, dan satwa, kekayaan alam kita. Ini terakhir kami bikin Rakornas ini di Bintan, Pak. Kita ada lembaga konservasi yang cantik di sana, yang bagus. Ini kegiatan internasional, kita selalu hadir dan kerjasama sama beberapa negara. Ini teman-teman dari Lampung, dari berbagai daerah. Ini Menteri Kehutanan. Ini dengan pihak dari IUCN, Pak, perpanjangan tangan PBB, juga dengan WAZA. Yang Bapak sebut tadi, kebun binatang dunia ya, ada persatuan kebun binatang dunia. Lanjut. Pendidikan, Pak, untuk anggota seperti kos dan pelatihan itu walaupun pandemik kita lakukan, Pak, virtual ya, terus kita lakukan. Dan kerjasama dengan IUCN tadi masalah genetik ya, banteng, harimau, babi rusa, dan anoa. Berbagai kegiatan dilakukan dan itu bantuan-bantuan, Pak, ada yang bantu dari Kopi Kenangan 300, ada dari pihak mana gitu, itulah yang kita himpun di kantor pusat, kita bagi-bagikan ke berbagai lembaga konservasi. Semuanya transparan, Pak, tidak ada Rp1 pun nyasar kemana. Kalau ditanam Pak Rahman aman sudah. Amin, amin, Pak. Malah ditambah. Pak Tony juga banyak bantu, Pak Rio dan pengurus lain semua aktif. Nah, ini bantuan juga, ada yang bantuan langsung, Pak, membawa buah-buahan, membawa daging, makanan. Terharu kadang-kadang kita melihat kepedulian masyarakat. Tapi karena pandemik ini lama, akhirnya juga ada kejenuhan, Pak, jadi kita butuh. Ini ada di TV juga pernah kita diwawancarai. Dan protokol kami sangat ketat, Pak. Sejauh ini alhamdulillah belum pernah ada terkontaminasi di lembaga konservasi seluruh Indonesia. Ketat kita dalam protokol. Kalau ada yang di luar sudah disuruh pulang atau diantar ke rumah sakit kalau ada gejala. Lanjut. Banyak kegiatan kita ikut, Pak, bukan hanya satwa ya, sampah, kebersihan, macam-macam, Pak. Tapi yang pasti
tempat hiburan layak, sehat, mendidik, dan terjangkau, Pak. Dan kalau ada sekolah atau yayasan yang tidak mampu nulis surat, biasanya kita kasih gratis, teman-teman, gratis. Ya. Karena kita tidak bisa sendiri, ya, harus sama-sama. Nah, ini Pak Zulkifli Hasan, waktu beliau Menteri Kehutanan. Lanjut. Nah ini kita kasuari aja sulit. Apa Pak, kita berhasil Pak. Ini apanya Pak, saat pandemik ini ada plusnya, satwa ini suka kawin Pak, jadi banyak keturunan. Tapi akhirnya bagus, hanya nambah beban juga Pak. Sama jenis kucing ini. Jenis kucing ini makannya lumayan. Lanjut. Ini Pak, alam memberi kehidupan kepada kita wajib. Itu dia. Inilah kekayaan alam kita, coba dilihat Pak. Yang ini sebagian yang burung Bapak bilang tadi ada di atas. Banyak Pak, banyak kalau ditampilkan mungkin bisa 1 hari penuh. Nah, ini kata Gandhi Pak. Ukuran moral dan kebesaran suatu bangsa, bagaimana bangsa tersebut memperlakukan satwanya, itu dari Mahatma Gandhi. Hebat. Luar biasa Pak, luar biasa. Kalau kekayaan alam kita memang sangat luar biasa. Ya, ini ada nomor rekeningnya bagi teman-teman yang terpanggil. Kami mohon, dan nanti mohon Pak Jaya, saya tahu hubungannya, persahabatannya, persaudaraannya di mana-mana ya. Cesar dan Bu Min, nanti mohon itu adik saya itu, junior kita itu, Pak Sandiaga Uno ya, untuk bisa membantu. Beliau sudah mengunjungi juga kemarin ke Ancol, salah satu anggota kita lembaga konservasi di Ancol. Beliau kasih motivasi yang baik dan mudah-mudahan dapat membantu. Lanjut saya. Ini terima kasih Kak Jaya, ini dia. Jadi kekayaan, dan gajah bisa dilatih Pak, bisa suruh duduk, berdiri, apa bagus ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat, kami nggak punya apa-apa. Kami akan memenuhi dinding. Oke. Ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Jaya. Selamat sore. Selamat sore dan selamat berjumpa pada rekan-rekan sekalian. Dan pada hari ini juga kita ada dari Malaysia ikut juga Dr. Kevin yang juga hadir tadi juga mendengarkan penjelasan panjang lebar dari Bapak Ketua Umum kita, Bapak Rahmat Shah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada seluruh hadirin yang telah membantu PKBSI selama ini untuk mempertahankan lembaga konservasi yang ada di daerah-daerah, sehingga satwanya sampai saat ini semua masih dalam keadaan baik dan sejahtera gitu ya. Mudah-mudahan pandemi tidak terlalu panjang sehingga kita bisa melestarikan terus satwa-satwa langka yang ada di Indonesia khususnya. Dan jangan lupa Bapak, bahwa burung berkicau juga saat ini sudah berkurang di alam karena banyak sekali digunakan untuk perlombaan burung berkicau. Sehingga lupa kita untuk menangkar dan melepas kembali mereka ke alam. Sehingga yang di alam, burung-burung berkicau itu sudah makin berkurang. Jadi marilah kita gerakan masyarakat supaya juga menangkar, dan jangan lagi tangkap dari alam, tapi coba memanfaatkan hasil penangkaran untuk melakukan perlombaan-perlombaan burung berkicau. Sehingga di alam burung-burung itu dapat lestari. Itu juga sangat penting karena burung berkicau itu suatu hiburan bagi kita ke alam itu. Yang menghibur kita di keliling rumah-rumah kita adalah burung berkicau pada pagi hari. Jadi kalau kekurangan itu kita kayaknya kok kurang. Hidup kita kok sepi ya. Hutan kita menjadi sunyi gitu. Tanpa ada kicauan burung berkicau. Saya kira itu tambahan dari saya sedikit Pak Jaya, terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Begini, kebetulan sebelum ini tadi kita ada acara bersama para ahli etologis. Ternyata burung berkicau itu merupakan
pertanda kalau di alam di mana burung itu berkicau, alam itu bersih. Karena burung itu tidak akan berkicau kalau alamnya kotor atau tercemar, mereka akan pergi Pak di sini. Jadi Pak Tony tepat sekali, cuma Pak Tony tidak burung berkicau yang di alam itu berkurang bukan hanya karena itu ditangkepin, tapi karena sekarang banyak burung berkicaunya di Twitter Pak, itu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, demikian Pak Rahmat, Pak Tony, Ibu Min, dan semua teman-teman yang ada pada saat ini. Mari kita bersama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita semua yang concern terhadap kelestarian alam ini bisa kembali berjuang untuk negara, bangsa, rakyat, dan satwa Indonesia. Ini saya lihat ada Rocky Gerung di sini. Nah ini ya Pak Jaya. Ini makasih. Ini termasuk satwa yang harus diselamatkan ini. Makasih Bang, makasih. Oke. Saya izin Ya. Pak Jaya izin biar teman-teman tahu kita ada yel-nya di lembaga konservasi ini. Mohon kalau salam lestari, salamnya gitu Pak. Dijawab lestari. Mohon Pak Jaya. Dan sini ada juga teman dari SISA, Dr. Kevin Lazarus, yang dia presiden SISA kedua, saya wakil presiden ke-1, yang bakal insya Allah jadi presiden tahun ini. Jadi izin saya kita teriakkan Pak Rocky juga. Mari Pak Rocky. Oke. Salam lestari, jawabannya lestari. Gitu, Pak. Salam lestari. Lestari. Salam lestari. Salam lestari. Ya. Terima kasih Pak. Saya tutup dengan pantun wajib saya Pak Jaya. Pantun wajib ya Pak ya. Biar orang menanam buluh, kita tetap menanam padi. Biar orang menebar musuh, kita tetap menanam budi. Semoga lestari. Tujuan mulia kita bersama diridhoi Tuhan Maha Kuasa, dan semua kita yang hadir sore hari ini diberi semangat kebersamaan, pantang menyerah untuk membangun Republik tercinta. Mungkin itu, mungkin mau ditambah Bang Rocky dan lain-lain. Mas Rocky. Pak Jaya. Oh ya, saya senang karena Pak Jaya mengambil inisiatif untuk menghasilkan kurikulum baru di dalam pendidikan kita justru dalam situasi pandemi. Kan seharusnya Menteri Pendidikan menjadikan soal environmental ethics sebagai kurikulum alternatif selama pandemi. Sehingga dalam satu paket pikiran, satu waktu kita akan mampu untuk memberi pembuktian pada dunia bahwa Indonesia do speak environmental ethics. Jadi ini sebetulnya yang harusnya dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi anak-anak yang bosan di rumah, yang ibunya capek mengulang-ulang matematik, ilmu fisika, padahal ada ilmu yang bisa sama-sama senang gitu. Nanti kalau misalnya ada anak bertanya, apa sih Bu yang disebut environmental ethics? Lalu ibunya terpaksa Google, lalu terjadi percakapan. Lalu ibu bilang, coba kita belajar environmental ethics, pergi ke taman safari misalnya. Jadi ada percakapan akademis di rumah justru ketika orang bosan. Nah ini yang saya ingin usulkan, supaya Sandi juga bisa deal dengan Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, untuk jadikan kurikulum environmental ethics ini sebagai pelajaran dasar antar manusia, antar warga negara justru selama pandemi. Dengan itu kita bisa ucapkan bahwa Indonesia paham tentang etika lingkungan. Hanya ada satu bumi, hanya ada satu kesehatan yang melibatkan seluruh makhluk. Itu yang kita sebut salam lestari. Oke. Salam lestari. Salam lestari. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jaya, makasih. Oke. Terima kasih Bu Ena.